ini terbang. Mobil sini ya. Nah, nanti lokasi tanamnya kita bareng-bareng menuju ke lokasi tanam melalui jalur setapak. Saya informasikan untuk jalur setapak ini berlumpur, dan kalau pakai sepatu ketika tidak mau kotor bisa ditenteng. Kalau mau kotor kami silakan dipakai. Sebelumnya juga saya sudah informasikan ke Mbak Mita atau Bu Mita gitu ya. Nanti perjalanan kurang lebih sekitar 300 meter kita ke lokasi tanam. Di lokasi tanam ini sudah kami siapkan untuk acir dan lubang tanam. Nanti di sini kita akan memberikan edukasi apa sih mangrove itu dan yang ditanam ini jenis apa. Cukup informasi, yang kita tanam nanti ada dua jenis teman-teman. Ada jenis Serioptagal itu mangrove sejati, dan juga ada nyambung itu yang kita tanam di pinggiran mangrove. Itu ada 15 plus 60 jadi 75 nanti yang akan kita tanam di sini. Untuk estimasi kegiatan di sini kurang lebihnya 1 jam beserta dengan edukasinya, lalu beserta pengalaman euforianya nanti berlumpur. Saya sarankan nanti kalau yang pakai sendal bisa copot alas kaki saja ketika masuk kawasan lumpur, karena pasti sendalnya akan putus karena lumpurnya sangat lengket gitu ya. Nah, setelah dari lokasi tanam, yang jelas nanti kita akan foto bersama di lokasi tanam, lalu kembali lagi ke jalan setapak. Kita jalan kaki mengikuti jalur setapak kurang lebih jarak sekitar 500 meter. Dari sini nanti kita lanjut ke pos 2 untuk pendataan barang bawaan yang berpotensi menjadi sampah gitu ya. Nanti kita data dan pelunasan administrasinya nanti bersama Bu Mita deh. Oke. Nanti dari pos 2 kami antar dengan Mbah Ismi Cahyo untuk ke Pantai Gatra terlebih dahulu. Nah, sebelum ke Pantai Gatra nanti kita bisa menengok Pantai Cilunguk, karena di jalan nanti kita bisa melewati Pantai Cilunguk. Nah, di Pantai Gatra nanti ada free time sambil menunggu rotasi di Pantai Tiga Warna. Ini ada yang kosong karena di Pantai Tiga Warna sangat eksklusif, hanya dibatasi 100 orang per 2 jam saja. Nah, nanti sifatnya saya dan Mbah Es menunggu rotasi ini bersama, sampai nanti bisa santai di Pantai Gatra dulu. Nah, di Pantai Gatra setelah semua sudah ready dan di Tiga Warna sudah ada yang kosong, nanti akan dipandu 6 pemandu. Jadi selain saya dan Mbah Es, nanti akan ada 4 pemandu lain yang tentu akan berkenalan juga. Kita lanjut ke Pantai Tiga Warna, kurang lebih estimasi perjalanan 25 sampai 30 menit. Itu santai. Dari Tiga Warna kunjungan maksimal 2 jam saja. Nah, di Tiga Warna nanti teman-teman itu bisa menikmati atraksi kami snorkeling. Untuk biaya hanya 25.000 satu orang. Itu sudah satu set dengan snorkel, Google, dan safety jacket. Banana ada? Untuk banana kami masih tahap maintenance, jadi untuk perahunya masih belum bisa beroperasi sehingga Sayang sekali. hanya bisa melihat banananya saja. Oke, dan di Pantai Gatra juga bisa menikmati atraksi canoeing teman-teman. Untuk canoeing 50.000 bisa ditumpangi 3 orang sampai 2 orang. Adalah perjuangan. Ini nanti pulang-pulang. Jadi air asin ini, jadi kalau nggak percaya bisa dirasakan, itu ada air sampai pasti asin, karena ini kawasan pasang surut air laut. Nah, tanaman ini bekas kaki. yang saya lalu ditimbun dengan padat sampai polybag tertutup dan tanamannya tegak berdiri, jangan miring, gitu ya. Nah, dan ini sudah ada polybag, ini nggak boleh dilepas polybagnya teman-teman. Kita sudah memberikan lubang di bagian bawah, ini untuk pertumbuhan akar dari mangrove nanti ketika setelah ditanam. Karena nanti lama-kelamaan dia akan juga robek dengan berlangsungnya juga pertumbuhan akar. Gitu ya. Oke, dari sini ada pertanyaan. Kok ada yang gerak-gerak? Udah. PMM 3 Unitri. Salam konservasi. Dari lubang
Tunjukkan jempol Anda. Sampai padat rata. Was. Kakinya was menjadi. Harus lurus. Tegak berdiri, Mas. Lurus. Dari nih. Halo. Besok Ini Malika. Yang lurus Chandra, jangan bengkok. Pegang nih. Kenapa? Iya, nggak apa-apa kan kalau bengkok-bengkok dikit. Biasanya yang agak bengkok itu yang itu, Oh, yang ada bengkok itu yang ini. yang unik. Oh, yang agak ke kiri deh memang rupanya. Bisa di sini. Yang penting nggak ke bawah. Udah. Lurus. Tunjukkan jempol Anda, Cis. Oke. Lihat ke kamera, Cis, jempol. Bentar. Indi. Buana Indi. Putra mana Putra? Tanam. Oh. Masa tanam udah lama. Kamera. Udah kamera. Hidup tanam mangrove. Mas, ini satu lagi. Ini silakan. Itu satu lagi tuh, Mas. Oke, silakan. Dia apa itu? Jangan gitu. Lumpur. Slime. Nih, Ma, aku bantu nih. Kebanyakan airnya. Kebanyakan air, woi. Enggak. Yang bisa menebak ini namanya apa? Bagian apanya? Buah atau akar atau apa? Batang. Akar. Oke, yang lain mau nebak? Buah. Buah, yang lainnya? Batang. Oke. Bunga. Saya jelaskan. Ini kalau nama umumnya adalah propagule atau baby mangrove. Tetapi secara morfologi ya di atas ini adalah buahnya. Jadi buahnya itu yang di atas saja ini yang coklat. Nah, yang panjang kira-kira apa? Ini adalah kecambahnya, teman-teman. Kecambahnya. Jadi perbedaan mangrove sejati dengan tanaman yang ada di darat, mangrove sejati dia akan berkecambah ketika di atas pohon seperti ini. Nah, ketika dia sudah menunjukkan warna kuning, ini bagian keping kotiledon berwarna kuning. Ini menandakan dia sudah siap dibibitkan atau dia sudah siap untuk melanjutkan hidupnya. Nah, secara alami tanaman ini menggantung di pohon. Ketika sudah siap dengan gaya gravitasi, dia akan jatuh seperti ini. Nah, ketika menancap, dia secara alami akan bersemai. Jika teman-teman nanti perhatikan di bawah pohon itu ada semaian alami, teman-teman. Nah, itu adalah dari hasil dia menancap. Tetapi dalam dia sekali berbuah, dia bisa ratusan sebenarnya. Tetapi kalau kita perhatikan yang menancapkan hanya sebagian. Ada yang tahu kenapa? Karena di sini adalah area pasang surut air laut. Jadi ada yang biasanya menancap, hanyut. Jadi kenapa kok kita bibitkan? Itu karena untuk kita mendukung atau meningkatkan dia bisa tumbuh. Nanti ketika kami bibitkan sudah punya cukup daun, baru kita tanam seperti ini tadi. Nah, saya jelaskan lagi, di buah ini ada warna kuning, dia itu melindungi bakal daun. Kalau kita lepas topinya, ini akan ada ujung seperti ini. Apanya itu? Ini bakal daun. Jadi ketika tadi menancap, secara alami dia akan copot sendiri karena pertumbuhan dari daun ini. Karena untuk buah tadi itu melindungi dari panas terik matahari supaya daunnya tidak kering. Dan yang jelas yang tumbuh pertama itu adalah akarnya dulu. Nah, nanti teman-teman sambil jalan, karena nanti akan ada penanaman lagi, sambil jalan kalau menemukan
ada seperti ini yang berwarna kuning. Kalau ini nggak bisa. Kalau sampai tanam nggak bisa. Kalau ini jenis yang lain. Yang ada jenis propagul yang berbeda. Yang saya jelaskan tadi, ini jenis apa tadi? Kareong tangga atau menjadi cara nanamnya sangat mudah. Jadi kalau teman-teman ambil jalan ini ada yang warna kuning, petik tidak apa-apa, langsung ditanamkan. Gini aja. Nanti dia pasti tumbuh. Tapi ketika tidak kena air, tidak. Nanti nggak apa-apa sampean copot langsung sampai tanam. Nah jenis yang lain ini ada jenis Rhizopora apiculata. Rhizopora itu genus, apiculata itu jenis. Nah yang disebut bakau itu jenis yang memiliki genus Rhizopora. Buahnya seperti ini Rhizopora apiculata. Dia sama ketika ada cincin, tetapi cincinnya dia berwarna merah teman-teman. Nah ketika jatuh, dia nanti akan menancap dan dia akan tumbuh. Nah, itu dan tanpa dicopotin. tanpa dicopot, nanti secara alami dia akan copot sendiri. Karena ketika ini copot, kemungkinan untuk daun nanti terlalu kena terik dan kering. Dan bagian ini dipakai untuk menjadi bahan tepung di daerah lain. Nah caranya juga sama, tinggal ditancapkan saja. Dan untuk penanda dia sudah matang, di bagian bawah dia berwarna lebih gelap. Itu dia yang lebih siap ditanam, ditancap seperti ini. Iya. Oke. Enggak nawarin kalau kayak gitu. Nah hutan pesisir seperti yang kita lewatin tadi itu kan banyak kebun-kebun. Nah itu memang yang masih dikerjakan oleh masyarakat. Nah luasannya itu ada 128 hektar. Itu yang di sekitaran CMC. Itu kami baru bisa mengkonservasi di luasan 30 hektar. Nanti di depan situ saya tunjukkan ada satu bukit mana yang masih dikerjakan masyarakat, mana yang sudah dikerjakan oleh CMC. Karena kalau di CMC sendiri itu kita memiliki lahan itu akan kita kembalikan lagi menjadi hutan. Agar apa? Fungsinya kembali menjadi penstabil ekosistem. Paksa Trapen Yang bersih, PMM 3 Unitri bertugas sementara, bermakna selamanya. udah.
Selamat sore penumpang. Ini ada Aqua di pelayanan kami bus. Ya bagilah tanpa apapun. Tanpa awak, tanpa apapun. Ya musik tidak ada dan sebagainya. Kelompok satu apel. Salam konservasi. Pemen 3 unit 3. Bertugas sementara bermakna selamanya.